Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD dan Dr. Wahyu Hidayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Penyusunan dan Publikasi Karya Ilmiah. Perkenalkan, saya Ida Hamidah, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang sudah saya lakukan sebagai salah satu syarat dari tugas MK Strategi Penyusunan dan Publikasi Karya Ilmiah. Judul penelitian yang saya buat adalah Desain Bahan Ajar Logaritma Berbasis Pembuktian Matematis. Ada 4 bagian penting yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagian pendahuluan yang merupakan latar belakang dari pembentukan judul yang dibuat. Kedua, metode penelitian yang merupakan langkah-langkah dari apa saja yang telah dilakukan selama proses penelitian. Kemudian yang ketiga merupakan hasil dan pembahasan berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, kesimpulan dan saran, merupakan kesimpulan dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Baiklah, pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, peran guru sebagai fasilitator dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa. Di antaranya adalah dengan menyediakan berbagai sumber belajar baik yang dirancang sendiri maupun yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah melalui cara mengajar dan penyampaian guru dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa. Ada 2 macam jenis bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar cetak dan yang kedua adalah bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak ini meliputi handout, buku, modul, LKS, brosur, dan leaflet. Sedangkan bahan ajar non-cetak dapat berupa audio, video, pembelajaran, multimedia interaktif, maupun berbasis internet. Kedua jenis bahan ajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, pada penelitian ini, bahan ajar yang akan dibuat berupa bahan ajar media cetak berupa modul. Modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Tujuan utama pembelajaran menggunakan modul adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada bagian ketiga mengenai pembuktian. Pembuktian matematika memiliki peran penting dalam matematika lanjutan, di mana pembuktian ini akan semakin digunakan pada materi matematika tingkat lanjut, terutama pada perkuliahan. Namun sayangnya, kemampuan pembuktian ini tidak terlalu banyak dikupas pada tingkatan sekolah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat satu desain bahan ajar mengenai pembuktian matematis guna memberikan gambaran dan bayangan sederhana sebelum nanti siswa SMA sampai pada matematika lanjutan di perkuliahan. Materi pertama matematika pada siswa SMA kelas 10 adalah logaritma. Materi logaritma terus dipelajari hingga perguruan tinggi dengan konsep yang jauh lebih kompleks dan abstrak. Penggunaan logaritma yang paling jelas adalah pada perhitungan skala Richard untuk gempa bumi, perhitungan frekuensi musik, hingga astronomi. Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendesain bahan ajar logaritma berbasis pembuktian matematis. Pada poin kedua tentang metode penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengembangan R&D. Metode ini dipilih agar peneliti lebih mudah dan lebih rinci dalam menjelaskan gejala-gejala sosial. Penelitian pengembangan ini lebih banyak bercerita bagaimana peneliti merancang suatu produk
hingga produk itu jadi, kemudian divalidasi dan diuji respon terhadap siswa. Bagaimana siswa memberikan respon terhadap media yang telah kita buat. Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini dilakukan secara random dan terpilihlah kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Sumberjaya yang berlokasi di Kabupaten Majalengka, Indonesia. Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan pembelajaran 4P yang disarankan oleh Tiaga Rajan. Namun pada penelitian ini dikarenakan beberapa hal, maka tahapan penelitiannya dibatasi menjadi 3P, yaitu pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Satu tahap lagi yaitu pendistribusian sengaja tidak dapat dilakukan, dan penelitian berakhir sampai media atau bahan ajar yang dibuat dinyatakan valid oleh validator dan mendapatkan respon yang baik dari siswa melalui perhitungan angket yang disebarkan kepada siswa juga pada validator. Tahapan pada Tiaga Rajan ini yang pertama meliputi tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini dilakukan beberapa tahap, ada sekitar 5 tahap untuk mendapatkan hasil dalam tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian ini sangat penting sebagai acuan untuk pembuatan rancangan pembelajaran, karena pada pendefinisian ini peneliti berusaha kembali mengkaji kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian menganalisis juga dari segi kurikulumnya, kemudian menganalisis juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, di mana tahap pendefinisian ini menjadi acuan dasar untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Berikutnya pada tahap perancangan terdiri dari 3 langkah, yaitu penyusunan tes acuan patokan, pemilihan media yang sesuai, dan pemilihan format. Tahap perancangan ini berupa penyiapan prototipe perangkat pembelajaran. Hasil dari pendefinisian dituangkan dalam tahap perancangan hingga tersusun sebuah pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian pada tahap terakhir di penelitian ini adalah tahap pengembangan, di mana desain yang telah selesai dirancang akan dikembangkan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Dalam tahap ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi, yang kedua simulasi berupa kegiatan pengoperasionalan rencana pelajaran, dan yang ketiga uji coba terbatas dengan siswa yang sungguhnya. Hasil tahap ini digunakan sebagai dasar revisi. Kemudian langkah berikutnya adalah penyebaran untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, karena keterbatasan yang dimiliki penulis, prosedur penelitian dicukupkan sampai desain pengembangan perangkat pembelajaran telah dinyatakan layak untuk digunakan. Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan instrumen non-tes. Dengan kriteria validasi kelayakan buku ajar dapat dilihat dalam tabel. Berdasarkan kelayakan validasi oleh Wardati dan Pradipta tahun 2019. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan. Poin pertama, hasil dan pembahasan dari tahap pendefinisian. Langkah pertama pada tahap pendefinisian ini bisa kita sebut dengan analisis ujung depan. Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Analisis diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan siswa yang menjadi subjek penelitian. Bisa dilihat dalam gambar hasil wawancara peneliti terhadap siswa kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Sumberjaya. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa yang telah mempelajari materi logaritma tetap masih merasa kesulitan jika dihadapkan pada soal-soal mengenai pembuktian yang berkaitan dengan materi dasar logaritma itu sendiri.
yaitu sifat-sifat logaritma. Hal ini terjadi karena pada pelaksanaan di lapangan, siswa langsung diberikan soal-soal permasalahan yang sudah menggunakan angka-angka tanpa diberikan pengetahuan dasar dari mana proses hingga sebuah rumus itu diperoleh. Hal ini mengakibatkan kecenderungan siswa mudah lupa dan kesulitan dengan soal-soal variatif lainnya, sekalipun dengan materi yang sama. Karena siswa seringkali hanya meniru gurunya tanpa mengkonstruksikan pengetahuan yang diterimanya dalam pemikirannya sendiri. Kejadian di lapangan yang telah dijabarkan tersebut menjadi alasan utama penelitian ini dibuat. Langkah kedua adalah analisis siswa. Analisis siswa berupa kajian khusus tentang siswa untuk memperoleh gambaran terhadap perkembangan kognitif siswa. Dari pengembangan kognitif siswa SMA, dirasa cukup mampu untuk mengenal ranah kognitif yang lebih kompleks. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan kognitif siswa perlu dikembangkan bahan ajar yang sekaligus dapat meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis konsep. Analisis konsep tertuang dalam tabel 2 berikut, yaitu meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Langkah keempat yakni analisis tugas. Analisis tugas bertujuan mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan disajikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, keterampilan utama yang akan dikaji adalah kemampuan pembuktian matematis. Berdasarkan hasil uji coba instrumen soal, 2 dari 8 soal kemampuan pembuktian matematis tidak memenuhi standar kesahihan. Maka soal yang diambil sebagai instrumen dalam pembuatan bahan ajar hanya 6 soal yang sahih. Berikut contoh pengerjaan soal yang dilakukan siswa pada soal nomor 4 tentang bukti matematis. Terlihat pada jawaban siswa ini sangat tidak sistematis. Terlihat masih sangat kebingungan tentang cara menjawab soal pembuktian yang dari sudut pandangnya masih sangat asing. Hal ini karena siswa belum terbiasa melihat soal berbentuk pembuktian. Jadi untuk lebih mengenalkan siswa tentang kemampuan pembuktian diperlukan bahan ajar yang ditambahkan contoh soal dan panduan tahapan-tahapan pengerjaan soal pembuktian sehingga mampu mengarahkan siswa dalam belajar mandiri mengenai pembuktian matematis. Selanjutnya pada tahap terakhir di tahapan pendefinisian dilakukan perumusan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kelima langkah pada tahap pendefinisian ini, telah diperoleh sebuah analisis konsep untuk membuat suatu rancangan bahan ajar sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Berikutnya pada tahap kedua yaitu perancangan. Pada tahap perancangan yang dilakukan adalah menyusun tes acuan patokan. Tes acuan patokan merupakan bingkai batasan yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian. Pembatasan ini dilakukan untuk memfokuskan pembahasan supaya tidak melebar terlalu jauh. Pembahasan ini dapat terlihat pada tabel 3. Pada penelitian ini, kompetensi dasar, indikator kemampuan pembuktian matematis, dan indikator soal ini diperoleh dari hasil pengamatan sebelumnya yaitu pada tahap pendefinisian, kemudian sampailah pada tahap perancangan ini, peneliti dapat menyimpulkan tes acuan patokan sebagai berikut. Pada langkah selanjutnya setelah menentukan tes acuan patokan, yaitu memilih media yang sesuai berdasarkan hasil penyusunan tes acuan patokan tersebut dan pemilihan format. Langkah kedua dalam tahap perancangan ini berfungsi untuk menentukan media bahan ajar apa yang cocok digunakan setelah melihat hasil dari acuan patokan. Kemudian bahan ajar berupa modul dirasa paling cocok, sebab bentuk modul yang lebih tebal dari LKS membuat lebih banyak pembahasan yang dapat disampaikan, serta dapat menampilkan contoh soal yang lebih beragam. Format yang dipilih dalam penelitian ini adalah format pembuatan bahan ajar modul yang diadaptasi dari LKPP dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Pada tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan, merupakan tahap memvalidasi, di mana hasil rancangan pada tahap kedua kita validasikan kepada validator. Validator di sini terdiri dari 3 orang, yaitu 2 orang sebagai validator ahli dan 1 orang sebagai validator pengguna. Pada validator ahli ini
berisi 2 dosen matematika yang ahli di bidang materi dan juga di bidang media. Kemudian validator pengguna di sini adalah guru matematika yang akan menggunakan media tersebut. Hasil validasi ahli diperoleh sebesar 88,93%. Hasil validasi ahli media diperoleh 85,08%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar layak dengan predikat sangat bagus. Walau demikian, dosen memberikan beberapa masukan. Beberapa pembahasan, termasuk saran dan masukan yang telah diberikan dapat dilihat dalam tabel berikut. Berikut hasil revisi yang diberikan oleh validator ahli media. Di antaranya adalah validator 1 dan validator 2 ini merupakan validator dari dosen. Sementara untuk validator pengguna sendiri dari guru matematika tidak memberikan kritik atau revisi. Jadi hanya ada 2 yang memberikan revisi pada penelitian ini. Saran yang pertama merupakan berupa perbaikan sistem tata letak penulisan daftar isi biodata dan subjudul juga. Berikutnya yang kedua dari validator kedua memberikan saran lebih diperhatikan lagi kekontrasan warna tulisan dan backgroundnya agar terlihat nyaman dipandang. Beberapa kalimat spasinya tidak sesuai. Dari hasil revisi tersebut, maka peneliti telah melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang telah diarahkan. Berikutnya untuk validasi ahli materi. Validasi ahli materi sebesar 88,93% dengan tingkat validasi layak dengan predikat sangat bagus. Hasil revisi dari validator 1 mengatakan kurang sistematis dalam penyampaian materi. Modul tidak hanya didominasi warna biru. Dari validator yang kedua menyarankan untuk lebih variatif lagi dalam contoh soal. Usahakan ada yang berkaitan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perbaiki kata pengantar, tambah materi terkait sifat-sifat logaritma yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan saran tersebut, maka peneliti telah melakukan revisi dan perbaikan di media yang dibuat sesuai dengan arahan dari validator. Setelah dilakukan validasi, kemudian dinyatakan valid dengan beberapa catatan, penulis melakukan revisi modul terlebih dahulu sesuai arahan dari validator. Berikutnya, setelah dilakukan revisi, maka dilakukan simulasi. Simulasi ini berupa kegiatan pengoperasionalan rancangan pembelajaran, di mana rancangan pembelajaran dalam penelitian ini berupa penyebaran angket uji coba terbatas pada 10 siswa yang telah diberikan simulasi dengan menggunakan modul sifat-sifat logaritma. Selanjutnya, hasil dari tahap uji coba terbatas tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Kriteria respon gabungan diperoleh sebesar 82,5% dengan interpretasi layak dengan predikat bagus. Hasil analisis respon siswa menunjukkan interpretasi layak dengan predikat bagus ini mencerminkan bahwa siswa setelah diberikan modul sifat-sifat logaritma berbasis kemampuan pembuktian matematis menjadi lebih memahami kemampuan pembuktian matematis, dan hal ini dapat membantu siswa dalam mempelajari kemampuan pembuktian matematis. Terakhir, mengenai saran dan simpulan. Setelah melakukan penelitian, kemudian mendapatkan hasil dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan menghasilkan suatu bahan ajar logaritma berbasis pembuktian matematis dalam bentuk modul pembelajaran sederhana. Dalam penelitian ini, bahan ajar pembuktian matematis dikembangkan dengan menggunakan studi pengembangan R&D. Langkah-langkah yang digunakan berdasarkan desain pengembangan yang telah direkomendasikan oleh Tiaga Rajan, meliputi tahap pendefinisian, tahap perancangan, dan tahap pengembangan. Perumusan tujuan pembelajaran ini diperoleh melalui uji coba soal yang dikerjakan oleh 23 siswa SMA kelas 10. Kemudian pada tahap perancangan, peneliti mendesain bahan ajar berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh pada tahap pertama. Tahapan terakhir dari
Penelitian yang dilakukan adalah tahap pengembangan melalui validasi bahan ajar oleh ahli. Validasi bahan ajar ini dilakukan oleh 3 orang ahli yang terdiri dari 2 dosen dan 1 guru mata pelajaran matematika. Validasi bahan ajar dilakukan menggunakan lembar praktikalitas. Hasil validasi ahli diperoleh sebesar 88,93% ahli materi dan 85,08% ahli media. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar layak dengan predikat sangat bagus. Hasil lembar praktikalitas gabungan yang diisi oleh siswa menunjukkan persentase sebesar 82,5%. Hal ini termasuk kategori layak dengan predikat bagus. Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, disarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian bahan ajar ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar pada materi logaritma. Yang kedua, pengembangan model berbasis kemampuan pembuktian matematis siswa dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar pada materi logaritma. Yang ketiga, penelitian ini dapat terus dikembangkan dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap instrumen serta bahan ajar, sehingga hasil dari penelitian ini selanjutnya diperoleh hasil yang lebih baik. Demikian presentasi dari artikel yang telah dibuat tentang desain bahan ajar berbasis pembuktian matematis ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya artikel ini masih punya kekurangan, maka koreksi juga saran dari dosen pengampu mata kuliah strategi penyusunan dan publikasi karya ilmiah ini sangat penting buat perbaikan artikel yang dibuat ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.